Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan Kedaung, Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam penggeledahan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang ikut menyaksikan penggeledahan marah besar ketika KPK menemukan indikasi pungutan liar yang mencapai 100 juta rupiah per hari dan masuk ke kantong pribadi PNS. Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok tidak bisa menahan amarahnya saat KPK menemukan kejanggalan dalam penggeledahan di kantor Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Jakarta Barat. Tim penyelidik KPK yang dipimpin oleh Bambang Wijoyanto dan Zulkarnain melaporkan ke Ahok adanya penemuan 80% alat penunjang pelayanan pembuat KIR atau izin pengujian kendaraan bermotor sudah tidak berfungsi. Anda tidak kasih data betul, saya pecat PNS. Silakan gugat saya. Tidak hanya itu, KPK juga menemukan adanya indikasi korupsi berupa pungutan liar mencapai 100 juta rupiah per hari yang masuk ke kantong pribadi. Hari ini saja sudah ada 549 kendaraan yang terdaftar. Kemarin tuh ada sekitar 700-an. Kalau pakai angka konservatif 500 kendaraan per hari, maka satu hari putaran uangnya itu adalah hampir 100 juta satu hari. Ahok mengancam akan memecat seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Ahok juga mengancam para pegawai bila tidak mau bekerja sama memperbaiki sistem yang buruk ini akan melaporkan dan memproses secara hukum. Kalau yang non PNS, yang main pasti kita pecat, tapi dia udah kaya. Nah kalau dia masih macam-macam kita lapor polisi saja, kita proses. Jangan terlalu enak, misalnya selama dia mau kerjasama dengan kita, tentu kita akan ada pertimbangan, sama juga dengan PNS. Sementara itu, salah satu pegawai di kantor Balai Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor mengakui adanya pungutan liar kerap terjadi selama dirinya bekerja di kantor itu. Jika satu hari ada 500 kendaraan yang mengurus KIR dan biaya pengurusannya mencapai Rp100.000 hingga Rp400.000 per mobil yang diberikan ke oknum Dishub, maka hampir 200 juta rupiah uang pungli dalam sehari yang masuk ke kantong pribadi pegawai. Bila diakumulasikan, pungutan liar dapat menghasilkan 4,5 miliar per bulan. Sidak dan penggeledahan seperti ini akan terus dilakukan oleh KPK dan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi oknum-oknum PNS yang bandel dan terlibat tindak pidana korupsi. Tadi nggak ada alat, kamu pada tahu dia lulus nggak lulus. Manual. Tapi tadi lulus. Ini kalau saya lihat bironya, saya lulus. Enggak juga, bisa tetap lulus siapapun yang bus Giri Indah, ya sama kasusnya dulu. Yang terbalik mati itu loh. Mungkinnya semua aspal, semua diubah. Artinya ada dalam permainan di sini, ada yang di kir yang lain. Yang jadikan selama ini yang disalahkan itu jalur pantura. Kita tidak pernah mempersalahkan mobil. Padahal salah satu kelayakan mobil itu adalah Masuk bis itu Pak, yang bawa anak jatuh itu kan. Segini ini puncak itu. Benar di Jakarta juga ada. Harusnya ini mesti batalin Pak, berarti saya yakin dia yang lulus ini bohong sebagian besar. Itu kita ambil sampel dan sambil contoh. Jadi waktu yang udah lulus dites lagi berapa yang nggak lulus? kita tes tadi satu, Nggak lulus. antara yang tertulis Berarti kan bohong. Nah pertanyaan saya jujurnya Pak Zafi. siapa? Saya bilang sama Pak Sekda, kalau Bapak jujur sama saya, kita udah punya data lengkap dari KPK. Kalau Bapak jujur, saya masih pertimbangan hukumannya lebih ringan. Kalau tidak, semua yang dari sini disuruh saya pecat sebagai PNS. Silakan gugat saya. Anda tidak kasih data betul, saya pecat sebagai PNS. Silakan gugat saya. Sederhana toh? Anda kamu kerjasama dengan baik, saya akan proses. Ada pertimbangan. Tapi kalau tidak, kita pecat semua PNS di sini. Semua PNS di sini, Pak, saya proses pemecatan. Kalau tidak mau kerjasama. Semua PNS ini pasti terlibat, pasti tahu ada bagi-bagi duit. Kita pecat semua. Saya tes jujur aja kok. Kalau saya masih mau, saya masih bisa turun ke pangkat, masih bisa saya pindahkan tempat lain, masih ada ini. Dan semua permainannya selalu seluruh orang honorer yang nyolong. Saya udah hafal, persis rusun semua sama UPT. Jadi yang main itu orang-orang honorer,
Nah honorer itu kalau cuma dipecat kan dia bisa kerja lagi tuh. Jangan mau Pak, karena dia honorer di kita Pak, proses ke polisi kalau dia nggak mau kerja sama. Jadi itu honorer yang nggak mau kasih data sama kita, dia mau kerja sama, bukan cuma diputusin kontrak, tapi lapor ke polisi Pak, penipuan. Supaya waktu di polisi pengadilan dia akan mau nyanyi, dia nyanyi bisa kasih tahu duitnya kemana-kemana. Mas saya tinggal minta kejujuran, saya bikin berita aja di restoran. Kalau Bapak bilang tidak tahu semua tidak tahu, langsung pecat. Saya juga nggak mau tahu, sama-sama nggak mau tahu kan? Saya juga tidak tahu. Kalau dipecat, saya jawabnya saya juga tidak tahu, sama. Jadi enak kan, tidak kan? Ini udah jelas, harusnya ini mesti dibatalin. Semua yang tidak lulus dibatalin. Bapak lebih tahu kok mana yang lulus nggak lulus. Nggak usah bohongin saya lah. Saya ini dulu pengusaha, saya ngerti. Nah sekarang saya mau siang ini putuskan sama saya sebelum saya pergi, berapa yang udah lulus itu tidak lulus. Kasih tahu saya dulu jujur. Kalau nggak Bapak semua saya pecat. Seluruh PNS ini dipecat dari PNS. Dan silakan gugat saya. Saya tantang ya PNS ini ya. Silakan gugat. Semua dipecat. Itu aja udah. Lapor. Berapa Pak Joko yang harus lulus? KPK udah punya data semua tentang duitnya dicolong berapa, dikutip berapa, kendaraan yang lulus berapa, tidak lulus berapa. Kami udah tahu semua. Sekarang tinggal bapak-bapak, ibu-ibu sini tuh mau jujur atau tidak kepada inspektorat dan Kapolda. Kalau tidak mau jujur, kalau jawab tidak tahu, jawaban saya juga sederhana. Saya langsung perintahkan pecat bapak dari PNS. Jadi kalau ditanya, silakan gugat saya juga jawabnya tidak tahu. Ya, kita udah ada bukti. Kalau bapak gugat, saya proses ini korupsi untuk masuk penjara. KPK juga bisa proses untuk penjara karena ini korupsi besar-besaran ini. Dari tahun berapa? Dan ini menarik, mungkin dari swasta pun sudah ada permainan dulu. Yang kita bisa merujuk ke belakang ini. Ini Bapak kalau tindakan pencucian uang, seluruh harta Bapak habis tuh. Bukan cuma itu dikorupsi masuk penjara 3 tahun 4 tahun keluar, seluruh harta disita habis. Betul Pak ya? Kalau tindakan pencucian uang sekian puluh tahun ini, seluruh harta loh disikat. Jadi kita minta kerjasama seperti apa? Karena ini udah keterlaluan. Sejak Giri Indah saya udah bilang, Kir nggak beres nih. Ya siap beresin. Mana beres? Sama kayak rumah susun, sama. Selalu tugaskan honorer yang terima uang. Jadi itu nggak salah. Pura-pura nggak tahu itu. Jadi nanti ini harus tutup nih. Saya mau dengar pimpinannya lapor sama saya berapa yang lulus pasti hari ini. Berapa yang lulus? Yang daftar nih Pak, 533 unit yang tidak lulus baru 11. Hanya 11 unit nggak lulus? Belum selesai semua Pak, ini daftar aja Pak, yang diuji belum semua. Nah sekarang kan daftar belum diuji, semua pulangkan, tidak ada lagi pengujian, tidak pembayaran hari ini. Kalau Anda nggak bisa, Anda mana mungkin bisa terima orang ini? Orang alat Anda nggak jalan kok. Ya nggak ada lagi, hari ini semua tuh nggak ada pemeriksaan udah. Apa yang mau diperiksa? Tutup semua hari ini. Ya, tutup semua hari ini, nggak ada pemeriksaan hari ini keluar. Ya, kamu gimana tanggung jawabnya kita? Orang alatnya kayak begitu. Apa nggak lucu? Ya maksudnya, bisa. Ya gitu aja. Saya mau cerita jujur atau kalian pecat semua. Semua yang di sini tidak terkecuali. Semua PNS sudah copot. Bikin cari pengacara gugat saya, jangan rame-rame lumayan urunan. Ya, urunan aja gugat saya kalau saya dipecat. Karena mau laporan baik-baik atau pecat lawan saya. Karena gugat aja, siapin pengacara. Ya, kalau mau gugat siapin pengacara yang baik ya. Jangan kalah sama saya. Makanya masih saya pecat semua. Nanti mau lapor baik-baik kita baru pertimbangkan. Nah, kami Pemprov sangat terima kasih kepada KPK. Dulu mungkin orang Pemprov berpikir KPK mana mau sih bantu urusan gitu. Padahal kan bagian dari pencegahan, bagian dari untuk pelayanan untuk masyarakat orang banyak kan. Nah, ini kebetulan kali ini di KPK adalah tentang bahaya nih orang pulang lebaran kalau kirnya palsu, aspal, berapa nyawa masih melayang ini. Jadi datanya udah punya lama. Nah
terus saya katakan juga mungkin berikutnya ada lagi dinas-dinas lain yang akan dikerjakan juga pemulihan masyarakat. Misalnya P2B yang banyak keluhan, dinas tata ruang. Ini banyak sekali yang akan dibantu supaya pelayanannya makin baik. Dan tentu setelah laporan masuk, kami sudah bilang kepada beberapa staf di PNS di sini, kalau yang non PNS yang main pasti kita pecat, tapi dia udah kaya. Nah kalau dia masih macam-macam, kita lapor polisi saja, kita proses. Jangan terlalu enak, misalnya selama dia mau kerjasama dengan kita, tentu kita akan ada pertimbangan. Sama juga dengan PNS. Yang sering kita tanyakan, kamu tahu nggak pembagian uangnya begitu banyak? Mereka semua jawabnya serentak, tidak tahu. Padahal data sudah ada. Tapi kalau kita tanya, ini setorannya sampai kemana? Hanya sampai saya saja. Nah kalau dia jawab seperti itu, hanya sampai Anda yang Anda dipecat sendiri. Kalau PNS dipecat, ya udah tambah dengan tidak hormat. Nah jadi kalau dia mau kerjasama, kita mungkin turunin pangkat atau pindahin atau masih ada pertimbangan yang lain. Karena ini tujuannya adalah preventif. Jadi bagi kami, tentu saja kami ingin memecat sebetulnya. Kita mesti lihat jelas seperti apa supaya yang lain mulai mikir. Sayangnya memang PNS Jakarta yang maling itu dipecat pun nggak apa-apa, deposito udah banyak. Mungkin ke depannya masih telusuri uangnya Pak, pencucian uang. Jadi kalau dia senyum-senyum, dipecat masih merasa santai karena dia udah kaya, depositonya saja bunganya melebihi gaji dia. Jadi dia kerja di sini bukan pengen dapat gaji, pengen dapat wewenang untuk beruk duit. Nah itu mungkin akan ditelusuri lagi, diproses dengan pencucian uang. Bisa tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Jokowi juga. Kalau Pak Jokowi dilantik jadi presiden, beliau akan backup kepolisian dan kejaksaan. Mungkin KPK ada nilai-nilai kecil tidak mau dilakukan, kan terlalu banyak kan. Tapi tetap Backup, tetap sama. Pasti. Jadi kita pengen betul-betul kejaksaan kepolisian itu betul-betul bahu-membahu dengan KPK untuk memproses ini. Jadi beliau jamin akan dukung penuh supaya ada sebuah sanksi. Ya kan biasanya kan PNS sudah kaya, dipecat nggak apa-apa, bunga deposito saya saja sudah cukup hidup kok. Nah kalau bunga deposito seperti itu kita akan proses pencucian uang sehingga seluruh harta kita sikat habis. Ini untuk membuat efek jerak di Indonesia soal korupsi sebetulnya. Nah saya sudah berapa kali usul, harusnya nanti kita mau revisi Pak, kemudian revisi undang-undang tentang ibu kota. Saya sampai bilang sama Profesor, tolong masukkan satu kalimat, siapapun mau jadi gubernur DKI harus bisa membuktikan terbalik uangnya, asal-usul kekayaannya, supaya jelas. Jadi lapangan tanding jadi rata. Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Ini kita 21 bulan aja masih berani. Pada saya sudah teriak-teriak kasus Giri Indah, sudah bilang sama kepala dinas, udah Pak, udah perbaiki Pak. Kepala dinas yang lama, udah perbaiki Pak, kayak Pak Akbar. Nah saya udah sinyalin, mungkin setoran sampai ke dinas ini uang itu besar. Kalau nggak sampai ke dinas, mana mungkin dinas biarkan. Nah ini masih ada sesuatu yang mesti kita telusuri, tapi udah kita tidak sampai ke situ sekarang. Kita cuma pengen tes kejujuran, kalau tidak kita akan proses sampai ke situ. Sekali lagi terima kasih pada KPK bekerja keras seperti ini. Banyak orang kaget Pak, begitu Bapak KPK laporan rusun, ada komentar gini sama saya. Masa KPK mau bantu urusin soal rusun? Saya kira ini bagian dari program KPK untuk preventif, untuk governance, good governance ini. Ini banyak orang kaget, masa sih KPK mau sampai ke urusan kir gitu ya? Ini Bapak nggak pernah pikir ya Pak Safi kan? Saya aja nggak pernah pikir, mau ke kir, kasih tahu saya kok, cuma tadi di dalam harus datang ini. Wah saya pikir ada tangkapan ini. Media kelihatannya kurang informasikan juga begitu. Kita pencegahan ini kan intensif. Iya. Pak, kita nengok ini. Iya. Oh, depan. Sukses ya Pak Ahok. Sama-sama Pak. Udah bos, nanti aja.